Hayo, siapa yang di sini suka memainkan lampu? Anak zaman sekarang, kalau lagi ngomongin lampu, pasti ngomongin jenis lampu tumbler. Selain bisa membuat kamar kita menjadi lebih keren seperti kamar-kamar di media sosial, apakah kalian tahu lampu tumbler dirangkai menggunakan rangkaian arus searah? Apa itu rangkaian arus searah? Mau tahu jawabannya? Simaklah video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun, halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam pertemuan kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi rangkaian arus searah. Sebelum memulai materi pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Selesai. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang rangkaian arus searah, yaitu rangkaian elektronik dan hukum Kirchhoff. Apakah di sini kalian ada yang sudah tahu apa itu rangkaian arus searah? Rangkaian arus searah, direct current atau DC, adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya lebih tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber arus listrik ke ujung negatifnya. Pengamatan-pengamatan yang lebih baru menemukan bahwa sebenarnya arus searah merupakan arus negatif elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Contoh dari penggunaan listrik arus searah yaitu pengaliran tenaga listrik komersil yang pertama dibuat oleh Thomas Alva Edison pada abad ke-19 menggunakan listrik arus searah. Generator komersil yang pertama di dunia juga menggunakan listrik arus searah. Rangkaian listrik. Dalam ilmu kelistrikan, rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Berdasarkan definisi di atas, kita bisa menyebutkan bahwa bagian-bagian utama suatu rangkaian listrik terdiri dari alat atau komponen listrik, penghubung, dan sumber listrik. Alat atau komponen listrik adalah peralatan yang bekerja menggunakan listrik. Ada banyak contoh peralatan listrik seperti lampu, TV, bel sekolah, dan lain-lain. Sedangkan penghubung adalah media yang menghubungkan alat listrik dan sumber listrik, disebut konduktor. Pembungkusnya disebut isolator. Sementara sumber listrik adalah pembangkit arus listrik dengan membuat beda potensial listrik antara dua buah titik. Arus pada rangkaian listrik merupakan aliran elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat atau komponen listrik yang disusun secara berurut, disebut juga rangkaian berderet. Rangkaian seri adalah rangkaian yang arus listriknya mengalir hanya pada satu jalur. Pertama, ada ciri-ciri rangkaian seri. Komponennya disusun secara berurutan atau berderet. Arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian besarnya sama. Tegangan listrik di setiap hambatan nilainya berbeda-beda. Yang kedua ada kelebihan atau keuntungan rangkaian seri. Kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian besarnya sama. Cara pembuatannya mudah karena bentuknya sederhana. Rangkaian seri tidak membutuhkan terlalu banyak komponen karena pemasangannya secara sejajar. Rangkaian seri membutuhkan kabel yang lebih sedikit sehingga lebih murah. Yang ketiga ada kekurangan atau kerugian rangkaian seri.
Rangkaian seri, jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan terputus. Rangkaian seri memerlukan daya listrik lebih banyak, sehingga boros listrik, akibatnya baterai cepat habis. Rangkaian seri yang digunakan pada lampu akan menghasilkan nyala lampu yang agak redup dan tidak stabil. Semakin banyak lampu akan semakin redup. Selanjutnya kita masuk ke rumus rangkaian seri. Pada rangkaian seri, nilai kuat arus di titik A dan B, IAB sama dengan yang mengalir di setiap hambatan, menjadi IAB sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, menjadi persamaan 1. Berbeda dengan arus, tegangan dari titik A sampai B, VAB merupakan hasil penjumlahan dari tegangan pada masing-masing hambatan, menjadi VAB sama dengan V1 plus V2 plus V3 menjadi persamaan 2. Dengan kata lain, tegangan di antara kaki-kaki hambatan R yang disusun seri memiliki nilai yang berbeda-beda, menjadi VAB sama dengan V1 plus V2 plus V3 sama seperti persamaan kedua. Berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan I dikali R berlaku V1 sama dengan I kali R1, V2 sama dengan I kali R2, V3 sama dengan I dikali R3 menjadi persamaan ketiga, sehingga persamaan 2 menjadi RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Persamaan keempat di atas menjelaskan bahwa hambatan yang dirangkai secara seri dapat digantikan dengan hambatan pengganti RS. Selain itu, hambatan pengganti RS selalu lebih besar dari hambatan yang diganti. Artinya, resistor hambatan yang dipasang secara seri, maka nilai hambatannya resistansi totalnya semakin besar. Rangkaian seri di dalam alat elektronik berfungsi sebagai pembagi tegangan. Secara matematis berlaku persamaan V1 bagi V2 bagi V3 sama dengan R1 bagi R2 bagi R3. Inilah contoh rangkaian seri. Rangkaian elektronik seri. Rangkaian elektronik seri terbagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian seri sumber tegangan. Sumber tegangan dapat dirangkai secara seri apabila sumber tegangan dirangkai secara seri. Gambar rangkaiannya seperti gambar ini. Nilai tegangan total dari sumber tegangan yang dirangkai seri merupakan penjumlahan nilai tiap-tiap sumber tegangan. Persamaannya sebagai berikut. Keterangannya, ES, nilai tegangan total dari rangkaian seri volt, N, jumlah sumber tegangan. Nilai hambatan dalam total dari sumber tegangan yang dirangkai seri dirumuskan sebagai berikut. Keterangannya, RS, hambatan total untuk sumber tegangan yang dirangkai seri ohm. N, jumlah sumber tegangan. Yang kedua adalah rangkaian seri resistor. Rangkaian dapat dirangkai secara seri apabila resistor dirangkai secara seri. Gambar rangkaiannya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. Nilai hambatan dari hasil rangkaian resistor secara seri disebut hambatan ekuivalen, RE, atau hambatan seri RS. Sementara itu, perumusan dari hambatan seri sebagai berikut. Pada rangkaian resistor seri berlaku hal-hal berikut. IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan IN. VS sama dengan V1 plus V2 sampai plus VN. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun atau dihubungkan secara berjajar atau bercabang. Rangkaian paralel terbentuk apabila semua masukan komponen berasal dari sumber yang sama. Konfigurasi ini membuat rangkaian paralel memiliki lebih dari satu jalur arus atau membentuk percabangan di antara kutub-kutub sumber arus listrik. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang ciri-ciri rangkaian paralel. Memiliki percabangan, hambatan total lebih kecil, tegangan listrik pada setiap komponen sama besar, dan arus listrik yang mengalir pada setiap komponen besarnya tidak sama. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang kelebihan atau keuntungan rangkaian paralel. Hambatan kecil sehingga nyala lampu lebih terang. Masing-masing komponen dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Rangkaian paralel, bila salah satu lampu atau alat listrik dilepas atau rusak atau padam, maka lampu atau alat listrik yang lain tidak ikut mati atau tetap menyala atau berfungsi. Yang ketiga, kekurangan atau kerugian rangkaian paralel. Biaya lebih mahal karena memerlukan banyak kabel.
kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir, rangkaian lebih rumit karena terdiri dari banyak percabangan. Rumus rangkaian paralel. Rumus-rumus yang berlaku dalam rangkaian paralel adalah rumus hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan rumus hambatan pengganti total. Rumus hukum Ohm adalah V sama dengan I dikali R menjadi persamaan pertama. Rumus hambatan pengganti RP bisa didapatkan dari penurunan rumus hukum Ohm berdasarkan analisis rangkaian paralel. VAB sama dengan V1 sama dengan V2 dan V3 menjadi persamaan kedua. Menurut hukum 1 Kirchhoff, kuat arus listrik yang melalui R1, R2, dan R3 adalah I1, I2, dan I3. Adapun kuat arus I antar A titik A dan B adalah IP. Pada rangkaian berlaku, IP sama dengan I1 plus I2 plus I3 menjadi persamaan ketiga. Oleh karena itu, I1 sama dengan VAB per R1, I2 sama dengan VAB per R2, I3 sama dengan VAB per R3 menjadi VAB per RP sama dengan VAB per R1 plus VAB per R2 plus VAB per R3 menjadi persamaan keempat. Selanjutnya, 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 itu menjadi persamaan kelima. Rumus hambatan pengganti rangkaian paralel. Rumus rangkaian paralel selanjutnya ialah, dari rumus kelima tadi kita dapat simpulkan bahwa hambatan pengganti susunan paralel RP selalu lebih kecil daripada hambatan paling kecil yang terpasang pada rangkaian. Khusus untuk dua hambatan R1 dan R2 yang disusun secara paralel, hambatan paralel penggantinya bisa dinyatakan dengan rumus RP sama dengan R1 R2 per R1 plus R2 menjadi persamaan ke-6. Hambatan yang disusun secara paralel berfungsi sebagai pembagi arus dengan nilai perbandingan kuat arus pada rangkaian di setiap cabang adalah R1 banding R2 banding R3 sama dengan 1 per I1 banding 1 per I2 banding 1 per I3 menjadi persamaan ke-7. Ini merupakan contoh rangkaian arus paralel. Setiap bagian dari percabangan itu disebut rangkaian percabangan. Arus listrik akan terbagi begitu memasuki titik percabangan. Setelah keluar melalui kutub negatif sumber arus listrik dan melalui rangkaian percabangan, arus listrik akan menyatu kembali sebelum menuju kutub positif sumber arus listrik akan kembali. Itulah sebabnya mengapa rangkaian paralel disebut sebagai rangkaian listrik yang berfungsi untuk membagi arus. Rangkaian elektronik paralel. Yang pertama, rangkaian paralel sumber tegangan. Apabila sumber tegangan dirangkai secara paralel akan terbentuk seperti gambar ini. Sumber tegangan jika disusun secara paralel memiliki nilai tegangan yang sama. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan dapat dilihat sebagai berikut. Nilai tegangan total dari sumber tegangan yang dirangkai seri merupakan penjumlahan nilai tiap-tiap sumber tegangan. Persamaannya sebagai berikut. EP sama dengan E1 sama dengan E2 sama dengan E. Sementara itu, hambatan dalam total akan bernilai 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus sampai dengan 1 per R. Yang kedua adalah rangkaian paralel resistor. Rangkaian paralel resistor seperti halnya sumber tegangan. Resistor dapat disusun secara paralel. Jika resistor disusun secara paralel akan digambarkan seperti gambar berikut. Ketika resistor disusun secara paralel, nilai hambatan paralel RP-nya yaitu pada rangkaian resistor paralel akan berlaku hal-hal berikut. Pada rangkaian resistor seri berlaku hal-hal berikut seperti IP sama dengan I1 plus I2 plus sampai dengan IN, VP sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan VN. Rangkaian jembatan Wheatstone. Resistor yang jumlahnya lebih dari 1 dapat dirangkai secara seri maupun paralel. Selain kedua jenis rangkaian tersebut, terdapat rangkaian jembatan Wheatstone. Gambar rangkaian tersebut dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Rangkaian jembatan Wheatstone digunakan ketika nilai perkalian dua resistor yang berhadapan bernilai sama dengan menganggap nilai RS tidak ada. Oleh karena itu, berlaku nilai R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. Susunan tersebut dapat diselesaikan menggunakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nilai hambatan total pada rangkaian tersebut menjadi 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus R2 plus 1 per R3 plus R4.
Nilai hambatan sebuah penghantar sebanding dengan panjangnya penghantar. Jika dua buah penghantar yang memiliki hambatan dengan luas penambang sama, nilainya dapat dihitung menggunakan metode jembatan Wheatstone. Adapun persamaannya sebagai berikut ini. Keterangan yang dapat kita ambil ialah Rs sama dengan hambatan yang diketahui secara ohm. Rx sama dengan hambatan yang akan diukur secara ohm. I1, I2 ialah panjang kawat satuan meter. Selanjutnya kita masuk ke hukum Kirchhoff. Dalam ilmu fisika mengenai listrik arus searah, terdapat hukum Kirchhoff yang mengatur tentang percabangan, junction rule atau loop. Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Robert Kirchhoff, ahli fisika asal Jerman di tahun 1845. Berdasarkan aturannya, hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 dikenal juga sebagai hukum percabangan yang membahas tentang kekekalan muatan. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melewati suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik tertentu sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Hukum ini digunakan pada rangkaian listrik sederhana yang memiliki titik-titik percabangan ketika arus mulai terbagi. Dari pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa muatan total menuju suatu titik sama dengan muatan total yang meninggalkan titik tersebut. Dalam rumus matematika, kita dapat menuliskan hukum Kirchhoff 1 sebagai berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Arus listriknya dapat kita rumuskan sebagai berikut. I2 sama dengan I1 plus I3. Sementara itu, hukum Kirchhoff 2 dikenal juga sebagai hukum tegangan Kirchhoff. Hukum ini berbunyi, setiap rangkaian tertutup, beda potensialnya harus sama dengan 0. Dalam hukum kedua ini, beda potensial antara dua titik percabangan dalam suatu rangkaian pada keadaan tunak adalah konstan. Hukum Kirchhoff berkaitan dengan hukum konservasi energi. Dari materi yang dijelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Kirchhoff menjelaskan hukumnya ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini pada dasarnya menjelaskan rangkaian sederhana yang terdiri dari lampu, baterai, dan saklar yang terhubung satu sama lain. Saat saklar dalam keadaan terbuka, arus listrik belum mengalir dan lampu tetap padam. Saat saklar dalam keadaan disambungkan, arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif baterai sehingga lampu akan menyala. Yang pertama kita akan menjelaskan ulang kembali tentang hukum Kirchhoff 1. Hukum ini berlaku pada rangkaian bercabang yang berkaitan dengan arah arus saat melewati titik percabangan. Hukum 1 Kirchhoff biasa disebut hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law. Bunyi hukum 1 Kirchhoff ialah jumlah aljabar dari arus yang menuju atau masuk dengan arus yang meninggalkan atau keluar pada satu titik sambungan cabang sama dengan 0. Berdasarkan gambar di atas, besar kuat arus total yang melewati titik percabangan A secara matematis dinyatakan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, yang besarnya adalah I sama dengan I1 plus I2 plus I3. Yang kedua ialah hukum Kirchhoff 2. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum 2 Kirchhoff biasanya disebut hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Volt Law. Hukum Kirchhoff 2 berbunyi, di dalam suatu rangkaian listrik tertutup, jumlah aljabar antara sumber tegangan dengan kerugian tegangan selalu sama dengan 0. Konsep rangkaian listrik tertutup, loop atau mesh. Konsep hukum 1 Kirchhoff dan konsep hukum 2 Kirchhoff sering digunakan dalam konsep rangkaian listrik tertutup, loop atau mesh. Rangkaian listrik tertutup terbagi menjadi rangkaian listrik tertutup loop tunggal dan rangkaian listrik tertutup loop majemuk. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Rangkaian listrik tertutup loop tunggal. Beberapa hal yang terkait dengan masalah rangkaian tertutup sebagai berikut. Konsep rangkaian listrik tertutup selanjutnya ialah rangkaian listrik tertutup loop majemuk atau mesh.
Rangkaian listrik mesh mirip dengan rangkaian listrik tertutup loop tunggal. Perbedaannya terletak pada jumlah loop yang lebih dari satu. Contoh mesh dengan dua loop dapat dilihat pada gambar berikut ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Sebutkan bunyi hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Siapa tadi yang masih ingat apakah bunyi hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2? Baiklah. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi jumlah aljabar dari arus yang menuju atau masuk dengan arus yang meninggalkan atau keluar pada satu titik sambungan atau cabang sama dengan 0. Sedangkan hukum Kirchhoff 2 ini berbunyi di dalam satu rangkaian listrik tertutup, jumlah aljabar antara sumber tegangan dengan kerugian tegangan selalu sama dengan 0. Jadi jawaban yang tepat ialah A. Contoh soal yang kedua ialah perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Yang ditanya ialah berapakah kuat arus yang mengalir melalui rangkaian. Penyelesaiannya kita cari, diketahuinya dulu R1-nya 2 ohm, R2-nya 2 ohm, R3 6 ohm, R4 juga 6 ohm. Jadi R1 sama dengan R1 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan R4 sama dengan 2 ohm, V-nya itu 21 volt. Yang ditanya ialah I. Mari kita jawab bersama-sama. RS1 sama dengan R1 plus R2 sama dengan 2 ohm plus 2 ohm sama dengan 4 ohm. Kita cari 1 per Rp sama dengan 1 per RS1 plus 1 per R3. Maka didapat hasilnya 3 plus 2 per 12 ohm. Rp-nya 12 ohm per 5 sama dengan 2,4 ohm. Lalu kita cari R totalnya. R total sama dengan Rp plus R4. Maka 2,4 ohm plus 6 ohm sama dengan 8,4 ohm. Lalu kita cari I-nya. I sama dengan V per R sama dengan 21 V per 8,4 ohm sama dengan 2,5 ampere. Maka jawabannya kuat arus yang mengalir melalui rangkaian sebesar 2,5 ampere. C. Oke, kita akan mencoba latihan soal yang pertama. 4 hambatan dihubungkan pada baterai melalui rangkaian seperti gambar berikut ini. Beda potensial antara titik P dan Q sebesar Jawabannya A, 12 volt. Latihan soal yang kedua, perhatikan rangkaian berikut ini. Berapa jika R1 sama dengan R4 sama dengan 30 ohm, R2 sama dengan R3 sama dengan R5 sama dengan 50 ohm. Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian sebesar Jawabannya ialah 3,0 ampere. B. Dengan menggunakan rangkaian seri, kita dapat mudah mematikan seluruh lampu dengan satu tombol saja. Bayangkan kalau kita harus mematikan semuanya satu persatu. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya.
Sekian video penjelasan rangkaian arus searah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.